Pokoknya ngono ya. Kembali lagi bersama saya sahabat Faizin, channel yang tidak Anda tunggu dan sangat membosankan. Ya. Hari ini kita kembali lagi bersama cerita santri ya. Kita mau mengulik sekilas santri saja. Bagaimana pendapat santri atau bagaimana motivasinya santri ya. Di sini kita kedatangan tamu yaitu Mas Nopal ya. Namanya siapa Mas sebelumnya? Perkenalkan, nama saya Nabi Naufal Fawaz. Bisa kalian panggil dengan Naufal. Kalau ingin tahu hangat alam lakop yang bisa di apa itu namanya kata waden-wadenan lah. Lekmen bisa, Nopal bisa, Opang bisa, terserah kalian semua. Jadi nama lain ya, biasanya lakop itu nama lain, bahasa gampangnya seperti itu. Ya. Enaknya nyebutnya siapa ya? Ya. Kalau biasanya kita nyebutnya salah satunya adalah Lekmen ya. Ya. Padahal nama aslinya Mas Nopal. Ya. Mas Nopal ini asal dari mana sebelumnya? Asal saya dari Pamotan, Rembang, Jawa Tengah, Indonesia. Dari Pamotan ya. Iya, Pamotan. Sudah nyantri berapa lama? Alhamdulillah saya sudah nyantri selama 5 tahun. Berarti sekarang kelas berapa ini? Sekarang saya kelas 2 aliyah. 2 aliyah. Ya. Dari sekolah di Pondok Pesantren Al Muhibin ini, pelajaran apa yang Mas Nopal paling suka? Pelajaran yang paling saya suka yaitu adalah pelajaran tafsir Jalalain. Kenapa? Karena pada saat mempelajari tafsir Jalalain kita bisa tahu isi dalam Al-Quran tersebut. Contohnya seperti percakapan Allah dengan iblis. Itu diterangkan pada saat itu iblis disuruh Allah untuk sujud terhadap Nabi Adam. Dan iblis tersebut itu membangkang alias moh, bantah ngono. Nah, itu diturunkan. Cerita singkatnya seperti itu. Seperti itu ya. Ya. Jadi belajar tafsir Jalalan itu belajar tentang memahami bagaimana runtutan atau maksud dari suatu ayat Al-Quran gitu ya. Iya. Karena apa? Karena Al-Quran itu adalah pedoman bagi manusia. Makanya besok itu kita dalam kuburan ya. Kalau kita sudah meninggal tuh kita tetap akan ditanya-tanya oleh malaikat. Salah satunya pedoman hidup kamu apa? Yaitu Al-Quran. Bagi kawan-kawan yang di rumah ini, seberapa sering Anda baca Al-Quran? Ayo. Kalau Mas Nopal satu hari berapa kali baca Al-Quran? Atau kira-kira kalau dikasih waktu lah, maksudnya berapa jam kalau di total gitu? Ada enggak kira-kira maksudnya? Kalau saya tinggal apa itu kadar tubuh saya. Kalau saya lelah ya minimal satu hari itu 3 jam. Insya Allah 3 jam, kalau tidak 4 jam. Gitu. Kalau tubuh saya bisa fit, insya Allah sampai 6 jam maupun 5 jam. Itu kalau 5 jam 6 jam itu pembagian waktunya bagaimana? Pembagiannya itu kita itu 1 jam pada saat setelah subuh. Bisa setelah subuh 1 jam kita luangkan untuk membaca Al-Quran. Kalau sudah kita istirahat dulu, break dulu. Kalau sudah pada saat sholat duhur kita membaca lagi, begitu. Kalau bisa 2 jam. Setelah itu kita setelah sholat asar kita luangkan lagi 1 jam. 1 jam untuk membaca Al-Quran. Dan yang terakhir ini berapa jumlahnya? 4 jam ya? Iya. Ya 4 jam. Yang terakhir sebelum tidur kita luangkan baca Al-Quran. Gitu 1 jam. Ini Mas Nopal ini kira-kira punya hafalan berapa juz ya? Alhamdulillah hafalan saya sudah 9 juz. Alhamdulillah. Alhamdulillah, subhanallah. Dalam waktu kurun singkat 5 tahun ya, karena kita belajar di pesantren Al Muhibin ini kan tidak hanya Al-Quran ya, tapi ada bahasa, ada kitab, ada lagi yang namanya kita belajar sosial, ekstrakurikuler dengan jadwal yang sangat amat padat.
Mas Nopal ini sudah bisa hafal 9 juz. Kalau target sampai lulus besok ini kira-kira berapa juz, Mas? Kalau targetnya ya 30 juz. Amin amin. Amin Ya. amin. Kalau targetnya Ditulis di komentar ya, diaminkan ya Iya, semuanya. amin. Ya. Mas Nopal, Iya. bagi dong tips-tips untuk menghafalkan Al-Qur'an supaya pertama cinta pada Al-Qur'an, yang kedua bisa cepat hafal gitu, gimana tipsnya? Tips pertama kali yaitu adalah sering-sering membaca Al-Qur'an. Kalau Anda sering-sering membaca Al-Qur'an dan lama-kelamaan Anda bisa tertarik dengan isi Al-Qur'an tersebut. Dengan catatan pertama yaitu membaca dan membaca terjemahnya, membaca Arabnya dan juga membaca terjemahnya. Yang kedua, kalau ingin hafalan cepat, hafalan sedikit-sedikit. Kalau kurun satu baris itu misal baca 10 kali atau 5 kali. Kalau kadarnya orang tersebut pintar ya insya Allah 3 kali sudah bisa hafal dalam satu baris tersebut. Gitu. Jadi intinya adalah pengulangan di setiap ayatnya ya. Iya, jadi bukan langsung satu lembar full gitu ya. Enggak. Jadi pergamannya satu ayat, satu hafal, setelah itu baru nambah satu ayat lagi. Iya. Kalau Mas Nopal ini dalam satu hari biasanya bisa hafal berapa ayat atau berapa lembar gitu? Kalau saya bisa minimal sehari saya itu satu halaman. Kalau bisa ya kadang 1 lembar setengah gitu. 1 halaman. Ya. 1 halaman. Itu kawan-kawan semuanya salah satu tips untuk menghafal ya dan cinta pada Al-Qur'an ya. Untuk selanjutnya ini kan kita mau ada bulan suci Ramadan besok ini sebentar lagi ya. Bagi dong tips bagi santri kalau pengen menghadapi bulan suci Ramadan itu apa saja sih yang dipersiapkan gitu? Oh, tipsnya untuk menghadapi bulan Ramadan. Ya. Yang pertama yaitu adalah kuatkan niat. Kenapa harus kuatkan niat? Karena kita sudah mendatangi bulan Ramadan, bulan suci bagi umat. Kenapa? Karena ada bulan yang dicintai oleh Allah, yang disunahkan oleh Allah, yaitu ada 3 bulan. Yang pertama adalah bulan Rajab, bulan Syaban, dan bulan Ramadan. Bulan Rajab itu adalah bulannya Allah, di mana kita disunahkan untuk membaca subhanallah, bertasbih terhadap Allah. Yang kedua yaitu bulannya Nabi. Bulan Syaban adalah bulannya Nabi. Kita disunahkan untuk membaca sholawat. Kalau Anda atau kalian semua yang biasanya istiqomahnya 100 ya ditambahilah menjadi 1000 atau 100.000 kalau bisa gitu. Dan yang terakhir adalah bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu adalah bulannya umatnya Kanjeng Nabi, bulannya umat. Nah, di sini kita itu disunahkan untuk membaca Al-Qur'an. Disunahkan memperbanyak membaca Al-Qur'an, juga melakukan hal amar ma'ruf nahi mungkar itu. Dan yang ketiga kalinya jangan lupa harus menabung. Sebelum datangnya bulan Ramadan kita harus menabung untuk apa? Untuk belanja pada sore hari alias itu ngabuburit dan beli baju untuk hari raya Idul Fitri. Nah, itu tips. Berarti intinya kita harus menguatkan iman kita ya. Lalu niat ini yang paling penting adalah niatnya ya. Niat. Soalnya kadang ini itu ada kasusnya seperti ini. Yang penting itu puasa di depan, tengah dan terakhir. Jadi 1 bulan cuma 3 hari bukan 30 hari. Iya. Jadi komenannya Mas tips-tips dari biar kawan-kawan yang di rumah ini semangat untuk baca Al-Qur'an, kasih 1 kata atau 2 kata supaya mereka semangat baca Al-Qur'an gitu. Baca Al-Qur'an. Iya. Jadikanlah Al-Qur'an tersebut sebagai tuntutan atau petunjuk. Jangan sampai membaca Al-Qur'an itu menjadi beban hidup kalian. Itu. Jadikanlah Al-Qur'an sebagai petunjuk dan jangan jadi beban gitu ya. Oke, kawan-kawan semuanya, kita mungkin di lain hari ngobrol kembali ya Mas Nopal ya. Cukup sekian karena kita tetap stay tune
di channel yang tidak kita tunggu-tunggu, Ya. saya tanpa izin ya, Ya. dan sangat membosankan. Oke, terima kasih. See you. See you.